karma untuk laki-laki yang suka memfitnah orang lain. Jadi ternyata di bawah kasurnya itu ada sosok laki-laki yang mukanya serem banget. Tapi si cowok ini masih belum lihat kan. Si cowok ini belum gak bisa lihat sama sekali kan Nah hal ini berlangsung berhari-hari. Dia gak bisa tidur Nah, mukanya itu bener-bener capek dan berantakan banget. Dan dia udah ngerasa lelah banget Nah ini dia lagi di warung kopi kan sama temennya untuk cerita-cerita. Tiba-tiba pas lagi cerita gitu dia ngerasa bener-bener ngantuk. Dan akhirnya dia bisa tertidur Tapi pas bangun-bangun dia sudah ada di tengah jalan dengan kasurnya. Dia ngerasa ada hal yang aneh kan, kok dia bisa tidur di tengah jalan. Nah, nggak itu aja ada hal aneh lain yang terjadi. Di situ dia juga ngeliat ada penampakan kakek-kakek penjual bakso dengan laki-laki yang mirip banget sama dia. Terus di situ dia ngeliat dialog yang menyatakan bahwa ternyata si laki-laki ini yang mirip sama dia tadi lagi marah-marah sama si kakek tukang bakso tadi. Karena si kakek tukang bakso ini nggak sengaja menumpahkan kuah bakso ke baju si laki-laki itu. Padahal si kakek ini udah berusaha minta maaf dan bilang itu nggak sengaja kan. Tapi si anak laki-laki ini terus-terusan marah sampai dia memfitnah kakek ini dan mengatakan kalau bakso kakek ini terbuat dari daging tikus. Dia berteriak-teriak mengatakan ke orang-orang yang ada di sekitar itu kalau bakso kakek ini terbuat dari daging tikus kan. Si kakek ini terus-terus minta maaf dan memohon agar dia tidak menyebarkan fitnah itu. Nah padahal si kakek ini udah minta maaf kan berkali-kali karena udah ceroboh menumpahkan kuah bakso ke baju dia. Tapi si kakek ini bermohon supaya jangan fitnah bakso dia karena dia nggak pernah jualan bakso pakai daging tikus sama sekali. Dan fitnah itu bisa membuat orang-orang nggak mau beli bakso dia dan dia nggak bisa jualan lagi kan Tapi laki-laki ini nggak peduli sama sekali dia semakin berteriak dan mengatakan ke orang-orang kalau bakso itu terbuat dari daging tikus. Dan bener dong karena ulah si laki-laki itu, karena fitnah laki-laki itu, bakso si kakek ini nggak ada yang mau beli sampai akhirnya dia bangkrut dan nggak bisa berjualan lagi. Bahkan sudah sebulan dia bersama cucunya tidak punya uang untuk makan Karena sedihnya lagi ternyata si kakek ini nggak hidup sendirian. Dia punya cucu yang harus dia tanggung kehidupannya. Dan ternyata saat kejadian marah-marah itu si kakek ini udah mengatakan jangan fitnah bakso dia membutuhkan uang karena dia memiliki seorang cucu yang harus dia kasih makan. Tapi walaupun mendengar hal itu si laki-laki ini gak punya pri kemanusiaan sama sekali dan gak ngerasa kasihan sama sekali Sampai akhirnya si kakek dan si cucunya ini gak bisa makan berhari-hari karena mereka gak punya uang sama sekali Mata pencarian mereka satu-satunya dari berdagang bakso tersebut dan sekarang sudah tumpur. Sampai akhirnya si kakek dan si cucunya ini meninggal dunia Dan ternyata laki-laki dan anak kecil yang ada di bawah kasurnya itu dan yang sering menghantui dia adalah arwah penasaran si kakek dan cucunya yang tadi. Mereka meminta pertanggungjawaban si laki-laki ini karena sudah menebarkan fitnah sampai akhirnya mereka itu nggak bisa berjualan, nggak bisa punya uang dan nggak bisa makan sampai mereka meninggal dunia Dan setelah mendapatkan penampakan itu si laki-laki ini langsung ditarik sama si kakek dan si cucunya tadi ke bawah tempat tidur dan dia akhirnya pun meninggal dunia karena diambil sama si kakek dan si cucunya tadi. Ini nih gambaran untuk orang yang suka memfitnah orang lain tanpa dasar dan gak punya pri kemanusiaan sama sekali. Jadi jangan pernah contoh perlakuan si laki-laki ini karena ini adalah hal yang tidak baik dan bisa mendatangkan keburukan untuk orang lain bahkan diri kalian sendiri.